Jadi jangan tanya Bapak ya, Bapak udah di surga. Akibat dari kejadian ini tidak hanya sampai di situ, tidak hanya saya kehilangan suami, tapi merembet ke hal yang lain. Mati gitu. Sebuah toko di tengah perkampungan padat penduduk di kota Denpasar menjadi tempat mencari nafkah bagi seorang perempuan parubaya, keluarga penyintas korban bom Bali 2002 bernama Niluh Erniati. Di tempat inilah wanita yang akrab disapa Erni ini membuka usaha tekstil kecil-kecilan yang ia rintis dari nol. Dengan modal usaha yang ia kumpulkan pasca tragedi, Erni nekat kembali ke Denpasar untuk mengembangkan usahanya. Dalam kesibukannya di siang hari itu, Erni mencoba membongkar memori ingatannya dan menceritakan kembali bagaimana ia memulai pekerjaan usaha tekstil ini setelah ditinggal suaminya yang menjadi korban bom Bali pada 2002 lalu. Akibat dari kejadian ini tidak hanya sampai di situ, tidak hanya saya kehilangan suami, tapi merembet ke hal yang lain. Setelah saya tinggal di kampung di keluarga suami, saya juga merasakan hal yang jauh memperburuk kondisi psikis saya, karena saya merasa benar-benar sendirian. Ngebayangin pun nggak pernah bahwa saya akan menjadi seorang janda, tapi itu semua takdir buat saya. Saya nggak mau pulang. Akhirnya saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya akan buktikan bahwa saya mampu membesarkan anak-anak saya walaupun sendirian. Akhirnya saya balik lagi ke Denpasar. Itu dibantu oleh orang Australia untuk bisa pindah ke Denpasar. Kos saya tuh dibiayain selama setahun. Dan mulai saat itu saya belajar menjahit sama teman-teman. Saya harus bekerja untuk bisa hidup bertiga. Tidak hanya itu aja, tidak hanya kehilangan suami, terus saya menjadi janda, terus saya harus menjadi tulang punggung keluarga, cari nafkah, jadi ibu sekaligus bapak buat anak-anak saya. Tapi juga saya punya tanggung jawab berat untuk membesarkan anak-anak, untuk menyembuhkan mereka juga yang mengalami trauma berat karena kejadian itu. Erni harus menjalankan perannya sebagai seorang ibu, sekaligus sosok ayah bagi kedua anaknya. Beban berat dirasakan Erni karena harus berjuang seorang diri, sekaligus belajar menerima kenyataan dari kejadian ini. Ia mengisahkan bagaimana rasa trauma dari tragedi tersebut membuat luka yang mendalam bagi dirinya dan kedua anaknya, hingga mengalami perubahan sikap hingga rasa trauma yang mendalam. Mereka punya kepribadian yang berbeda. Anak saya yang pertama, awalnya sebelum kejadian dia diem, dia pintar, dia bintang kelas. Tapi setelah kejadian dia semakin diam dan bahkan tidak bisa menulis. Karena dia sedihnya disimpan
nggak bisa nulis. Saya tahu itu ketika saya pindahkan dia dari kampung ke sekolah di sini. Saya dipanggil sama kepala sekolah, disuruh ke sekolah, dan ternyata anak saya nggak bisa nulis, saya kata. Dan anak saya yang kecil, yang saat itu umur 1,5 tahun, dia nggak tahu apa-apa, nggak mengerti apa-apa. Saat itu dia baru bisa bilang papa saja. Dia menjadi anak yang hiperaktif. Dia akan selalu manja, ingin perhatian ketika ada sosok pria dewasa. Jadi itu semakin membuat saya sakit. Benar. Saya pernah nangis di hadapan ada adik saya, Komang namanya. Anak sudah manja banget, kelantungan gitu ya, nangis dalam hati saya tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia ingin, dia pengen digendong kayak anak-anak lain. Jadi selain itu juga si adik dia pernah nangis dalam seminggu tiap malam ketika dia berumur 9 tahun. Karena di sekolah ada pelajaran silsilah keluarga, ada kakek, ada nenek, ada ibu, bapak, anak gitu kan. Di sekolah dia nangis, adanya bu guru. Terus di rumah dia nangis juga tiap malam. Dia bilang malam itu selama seminggu kondisinya seperti itu, nangis minta bapaknya pulang. Dia bilang, mama, adik mau mama bawa bapak pulang, pokoknya adik mau bapak pulang. Itu dia nangis begitu selama seminggu. Malam pertama, kedua, ketiga saya masih bisa alihkan pikirannya ke hal lain, tapi di malam yang terakhir itu saya udah kehilangan akal, harus bilang apa lagi. Karena sebelum-sebelumnya saya selalu bilang sama dia, adik, bapak tuh pergi kerja, cari uang untuk adik, untuk mama. Nanti kalau bapak pulang, bapak akan bawa oleh-oleh mainan buat adik. Saya bilang begitu. Karena waktu itu saya berpikir dia masih terlalu kecil untuk dikasih tahu yang sebenarnya gitu. Hanya setelah 9 tahun dia seperti itu nangis, minta saya bawa bapaknya pulang. Kemana coba saya carikan bapaknya? Nggak mungkin. Kayaknya kalau adik nggak mau mama nangis, adik jangan tanya bapak ya. Bapak udah di surga. Sekarang adik sama mama, sama kakak saya. Kayaknya dia bisa tenang. Dan fotonya yang sebelumnya tak pasang di dinding itu saya masukin ke lemari beberapa lama sampai dia benar-benar tenang. Sosok Ernie menjadi panutan bagi kedua anaknya yang telah tumbuh dewasa. Ernie mengajarkan bagaimana menerima keadaan, memaafkan para pelaku, dan tidak menaruh rasa dendam. Nah, awalnya saya berpikir berulang-ulang kali, mampu nggak saya untuk bertemu dengan mantan pelaku gitu. Saya juga ragu dengan diri saya sendiri. Tapi karena saya berpikir ini saya nggak boleh nangis begini terus gitu. Karena ketika saya marah, ketika saya sedih, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Sedangkan saya harus menafkahi 2 anak. Jadi saya berusaha untuk menghilangkan rasa sedih itu. Kemudian saya terima untuk bergabung untuk ikut kegiatan di AIDA itu. Saya pergi ke sekolah-sekolah dengan mantan pelaku. Nah, pertama kali ketemu mantan pelaku itu, saya juga awalnya nggak yakin ya saya bisa, saya nggak marah. Tapi saat itu saya ketemu pertama dengan Pak Ali Pausi, adiknya Amrosi. Saya ketemu beliau, saya bilang, Pak, saya dari Bali, saya bilang. Awalnya saya lihat dia tuh sosoknya memang ada rasa marah gitu ya, kok begini ya gitu, kelihatan sangar kayak gitu, kok nggak merasa bersalah sih, ya kan? Seperti itu pikiran saya begitu, masih ada rasa marah. Tapi ketika
kami sudah duduk bareng, saling bercerita, tukar cerita. Beliau cerita tentang pengalamannya, apa yang udah dibuat, kemudian bagaimana beliau menyadari kesalahannya dan apa yang ingin beliau lakukan untuk kedepannya. Saya juga begitu, saya cerita apa yang saya rasakan sebagai korban, dan beliau benar-benar sangat terpukul dengan itu. Beliau minta maaf, benar-benar minta maaf, dan kita sepakat untuk bersama-sama untuk sama-sama menjaga perdamaian agar tidak terjadi hal itu lagi. Jadi kita bisa saling memaafkan di situ. Dan dari pengalaman itu saya tahu ketika saya bisa melepas jauh rasa marah, rasa dendam, rasa benci itu, saya merasa semakin ringan, berkurang beban yang ada dalam pikiran saya. Jadi saya bisa bilang kegiatan itu yang saya lakukan itu sebagai salah satu terapi untuk psikologi saya. Jadi semakin banyak saya bercerita, semakin ringan beban dalam pikiran gitu. Jadi sampai saat ini saya udah bertemu banyak mantan pelaku, dan saya juga diajak ke penjara, datang ke sana untuk menyampaikan hal itu dan berusaha untuk menyadarkan mereka yang masih ada di dalam, agar mereka sadar begini loh dampak dari apa yang sudah mereka lakukan gitu. Kalau yang karena musibahnya ini tidak boleh dendam. Nah, itu yang paling gini. Jadi apapun yang terjadi itu mungkin dah takdir Tuhan. Satu, ya walaupun itu manusia yang bikin, itu udah dilarang dendam. Itu yang paling gini sih. Itu sih yang buat mama tuh orangnya hebat. Yang pertama sekali yang tak bilang itu hebat karena apa? Udah jadi dua sosok, sosok bapak, sosok ibu. Yang kedua perjuangannya tuh kan dua anak nih, gitu, bisa sampai sejauh ini juga kan. Yang itu, habis itu yang ketiga tuh, ya pokoknya yang terbaik dah pokoknya dari mama nih gitu. Jadi Madin nih bagi anaknya merasa dididik tuh kayak dua orang gitu. Antara bapak sama ibu. Iya gitu. Tapi ini cuma mama aja gitu. Setelah itu ya selalu menemani mama lah. Gitu. Ada yang pengen disampaikan gitu ke ibu? Pokoknya mama hebat lah.